Baik, untuk tes yang pertama seperti ini. Tes square harus pakai pelampung, harus diikat pakai tambak. Supaya apa? Supaya rescuer yang menjadi tim perenang menuju ke korban, ketika dia kehabisan tenaga, dia bisa minta bantu yang di darat. Itu kemudian ditarik. Nah, nanti bisa diganti teman petugas yang datang, nanti persiapan untuk jadi tim perenang, menggantikan yang sudah disampaikan. Karena apa? Karena yang namanya penolong itu juga harus perhatikan keselamatannya sendiri. Jangan mentang-mentang petugas, wah aku ini petugas loh, masa cuma renang kayak gini aja nggak sanggup dong. Dan habis itu, wah udah capek, udah kehabisan tenaga, tetap dipaksain. Jadi korban. Seperti itu ya. Kita harus bisa mengetahui batas-batas dari kemampuan kita sendiri. Kalau kita mulai kehabisan napas, kita kehabisan tenaga, kaki udah nggak bisa digerak, kita lemes, kita harus upayakan untuk selanjutnya. Langsung saja untuk tim perenang langsung menuju ke korban. Ces. Renang. Yang pertama, perhatikan yang pertama. Meskipun korban sudah kondisi lemas ataupun sudah tidak sadar, tetap harus kita upayakan untuk komunikasi. Coba kita respon, kita tepuk dulu, bangun nggak dia? Tepuk. Halo Pak. Nah, Pak. Sudah nggak bisa gerak ya, artinya kita tinggal evakuasi saja. Tapi kalau sudah ditepuk-tepuk tapi bisa, nah gitu kan, artinya, masih hidup nih. Nah, langsung kita bawa ke darat dengan teknik seperti ini, Pak. Kita berenangnya bukan gaya bebas, tapi gayanya gaya wetan kalau orang sini. Nah, sampai ke darat terus seperti itu. Ya, untuk tangan kanan itu usahakan untuk memegang dagunya, Pak. Tetap diangkat biar nggak kena kemasukan air seperti itu. Terus korban biar tetap bisa bernafas. Ya, sampai ke darat. Selesai, Mas. Stop. Nah, tim perenang harus digantikan oleh tim darat, tim PPGD. Paling tidak di situ ada tiga petugas. Yuk, Mas, kita. Bentar, adunya susah pakai ini ya. Turu yuk. Mapan yuk. Pakai KJ ya, Pak ya. Ya. Nggak bisa praktek. Nah. Jadi setelah korban berhasil kita bawa ke darat, kita posisikan korban, kita bawa ke tempat yang jauh dari jangkauan air, ya. Sini aja, Mas. Kebangan nih, kan Pak Arban, Pak. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Sini. Boleh enggak apa-apa, Mas? Boleh. Korban milih-milih. Jadi asumsikan ini adalah tempat yang jauh dari jangkauan air, ya. Nah, yang pertama, kita harus melakukan tindakan-tindakan pertolongan pertama. Ya. Nanti dulu, Mas. Jadi yang pertama, kita respon dulu. Tetap kita respon dulu. Pak, nanti ya, ini saya ya. Pak. Udah nggak gerak ya? Ya meninggal, Pak. Langsung kita cek napas dulu. Ada nggak napasnya? Enggak ada. Rasakan pakai pipi dulu, ya. Pakai pipi. Wah, kok nggak bisa dirasain karena banyak angin kan? Kita lihat dadanya, ada nggak pergerakannya, naik, turun, ataupun tipis gitu ya. Terus kita cek denyut nadinya, kita cek. Coba yuk. Ya. Dirasain, Mas. Ini harus kita praktekkan. Yang sudah punya istri, nanti praktekin sama istrinya. Ya. Tapi buat praktek beneran loh, jangan. Wah, belum apa-apa udah. Dirasain beneran, masih ada nggak denyut nadinya, ya. Otomatis kalau ada denyut nadi berarti kemungkinannya masih hidup, ya. Tapi kita jangan bilang wah udah mati nih, jangan. Yang berhak menentukan itu adalah pihak medis, bukan kita. Kita hanya sebagai penolong. Kalau nggak ada napas tapi ada denyut nadinya berarti masih hidup, ya. Tapi kalau dua-duanya masih, meskipun tipis semua, itu juga masih hidup. Tapi kalau udah nggak ada denyut nadi, artinya tetap napasnya udah nggak ada. Makanya denyut nadi harus benar-benar dirasain. Ini cek dulu. Semua titik-titik nadi silahkan dicek,
ya. Bapak-bapak semuanya harus ngecek leher sini ya, dicek. Kalau ada denyut nadi tapi napasnya nggak ada, kita cek mulutnya, hidungnya. Kalau di pantai itu air biasanya bercampur dengan pasir, dan korban yang sudah tergulung ombak, mau itu ada pasirnya, mau itu nggak ada pasirnya, semuanya ditelan Pak, semuanya, karena dipaksa. Coba kalau enggak, pasti nggak mau. Kita cek dibuka. Kita tekan, ya, tekan ini. Kita buka. Enggak ada yang lebar nggak apa-apa Pak. Ini ya. Kita cek ada nggak yang nyumbat di sini. Misalkan ada pasir, keran atau plastik atau apa, itu langsung diambil aja. Ya, langsung diambil. Terus habis itu kita cek hidungnya. Kalau di situ juga ada sumbatan, itu harus kita bersihkan. Ya. Terus selanjutnya kita pacu jantungnya. Kita ambil, maaf ya, saya buka ya. Ya. Pakai ini Pak, jari manis. Kita tempelkan di pertemuan antara tulang rusuk yang kiri dan kanan. Tempelkan di situ. Lalu kasih 2 jari. Terus tempelkan di sini satu tangan, baru tangan yang kanan. Begitu. Nah, tapi kalau putri jangan ya Pak ya. Untuk kita main feeling saja. Kita cari di sini. Ini khusus untuk cowok dulu. Pakai dalam. Kalau sama istri ya, Bu. Pakai ini ya. Pakai ini jari Dulu udah manis. siap. Lalu kita tambah 2 jari. Kita tambahkan 1, baru genjot. Posisinya seperti ini, ngasih. Posisi harus lurus. Jangan kayak gini. Nggak bisa. Terus terlalu keras juga nggak boleh. Kita harus paham ritmenya, ya. Nggak boleh main-main karena ini nyawa. Dan di sini waktu kita nggak lebih dari 2 menit saja. Seperti kasus yang terakhir kemarin, ada seorang putri tenggelam, akhirnya langsung digenjot, udah nggak gerak, langsung digenjot seperti ini. Jadi pada kasus-kasus yang di situ sudah terlihat bahwa korban itu lemas dan tidak sadarkan diri, kita nggak perlu ngecek yang lain, langsung kita genjot saja 30 kali. Kita cari. 1. Dada bagian kiri ya. Dan yang kanan ya, kan Jangan yang paru-paru kanan. Pak. Paru-paru kanan ya. Jadi kalau ada bilang, wah kamu ada di dalam hatiku, pegangnya di sini. Nah salah ini Pak, harusnya di sini. Ya, di sini paru-paru Pak. Jadi kalau ada cewek bilang, wah kamu tuh ada di hatiku, pegangnya sini, ya salah itu. Seperti ini ya Pak ya, langsung 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30 seperti itu. Ngitungnya harus ritme yang balance, nggak boleh 1, 2, 3, 4, 5, nah, nggak boleh, harus tetap stabil ya. Kalau udah 30, kalau teman-teman ini pakai masker, langsung kasih napas buatan 2 kali, ditiup mulutnya. Cara niupnya, sekarang pakai masker ya, ditutup hidungnya, ya, lalu dibuka mulutnya. Buka Mas, buka aja. Nah, seperti ini. Cara niupnya seperti ini. Sambil kedua mata melirik, dadanya mengembang apa enggak. Kalau enggak mengembang berarti kita nyiumnya kurang pas, harus ketutup semua, bibir kena bibir ya, Harus rapat. Kita nggak usah mikirin yang aneh-aneh Pak ya. Beberapa kasus, mau itu korbannya perempuan, mau itu korbannya laki-laki, mau tua mau muda, sama aja Pak rasanya. Di situ kepingin segera menolong, bukan yang lain Pak, serius. 2 kali. 2 kali, habis itu dimiringkan. Karena bukan tidak mungkin, pasti nanti akan mengeluarkan air dan lain sebagainya. Kita genjot lagi Pak kalau belum sadar. Ya. Ini kita respon dulu. Setelah 1 siklus, kita respon lagi. Pak, belum bangun. Artinya apa? Kita harus RGB lagi. Masih ada sisa waktu. Langsung kita cari. Kita genjot 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Kita genjot lagi. Jangan lupa ya, hidung tetap ditutup, mulut dibuka lebar. Pokoknya ambil penuh Pak, sikat saja gitu ya. Hantam. Gitu kan ya. Kalau ada gerakan-gerakan itu kita amati responnya.
Kalau sudah kita miringkan, Pak. Ini kemungkinannya Miring kan? Miring. Turun. Kakinya tuh kok kakinya ya. kita posisikan posisi ternyaman dari si korban. Biar airnya keluar terus. Biasanya di perut ini masih ada air, di paru-paru juga masih ada sisa air, biarkan keluar. Setelah ini, kalau sudah dirasa cukup, kita harus bawa ke pakai tanduknya. Kalau untuk korban yang di situ tidak ada fraktur, ya, itu kita bisa langsung menaikkan korban di atas tanduk. Tapi kalau kita tadi scanning ada yang fraktur, itu kita harus bidai. Kita cek, Pak, tetap kita cek. Tahu-tahu di sini ada patah, ada fraktur kan bahaya. Kalau kita ini langsung evakuasi, kita masukkan ke ambulan, kita naikkan saja tanpa bidai dulu. Kita nggak parah, Pak. Bahaya. Nah, caranya seperti ini. Perhatikan dulu. Karena ini korbannya sudah siuman. Kan? Oh, dilepas. Terus untuk mengangkat itu juga harus koordinasi, nggak boleh sendiri-sendiri, harus ada yang mengkomando. Satu di sini, satu di sebelah kanan, di situ hadap sana, Pak. Satu lagi di depan, izin dan ya. Nah, perhatikan 1, 2 naik. Baru jalan. Nah, dulu ya, Pak ya. Nah, berikan tepuk tangan untuk teman kita Mas Mono ya. 1, 2, 3 ya. Baik, yang merasa menyebut, untuk yang merasa menyebutkan angka 2 diangkat tangannya. Baik, silahkan membentuk barisan di sebelah kanannya regu 1. Baik, selebihnya berarti regu 3. Silakan berdiri. Silakan berdiri ya. Dikasih spasi, Mas, dikasih spasi. Nah, dikasih spasi. Kasih jarak. Nah, kasih jarak. Ayo, 3 di mana 3? Yang merasa menyebutkan nomor 3, silahkan berkumpul dengan rekan-rekan yang bernomor 3. Yang menyebutkan angka 2. Nah, baik, sudah ya. Kita mulai untuk melaksanakan praktek pertolongan korban tenggelam di pantai ya. Kasusnya sama, ada orang tenggelam. Silahkan dari masing-masing regu ini mengirimkan 2 tim perenang. Silahkan siapkan 2 sebagai tim perenang. Lalu 3 orang sebagai tim PPGD, tim darat ya. Lalu 2 orang sebagai tim asesmen. Silakan sekarang ditentukan, langsung dipilih saja di masing-masing regunya ya, bebas. Di sini tidak ada komandan regu ya, nggak ada ya. Masih di tempat saja, Pak, masih di tempat saja. 2 sebagai tim perenang ya, silakan dituju. 2 tim perenang. Terus 3 sebagai tim PPGD ya. Di situ nanti bertugas seperti tadi ya, memberikan respon, memberikan RGP, memberikan napas buatan sampai korban tersadar. Dan ada nanti di temennya yang 2 itu scanning badan, ada nggak luka-luka lain seperti itu. Terus asesmen nanti bawa HT, silahkan teriak ataupun laporan ke pos induk meminta bantuan, mau kirim ambulan atau kirim kabar atau apa, silahkan. Dari Bapak saya yakin ada standar operasi tersendiri dalam menyampaikan laporannya, gitu ya. Kita bisa dimulai. Saya minta dari regu 2 dulu. Regu 2 silakan mempersiapkan diri, dan 1
siapkan sebagai korbannya, ya. Baik, yang lain nanti nonton ya Pak ya, nonton saja, nonton temennya ini. Wah, tadi beneran nggak ini memperhatikan atau tidak gitu ya. Yang lain tetap posisi siaga seperti ini ya. Nah, tidak boleh menilai, tidak boleh menilai. Kalau ada